Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat selalu ya untuk mengikuti pelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang kenapa sih memilih prodi pendidikan matematika. Sini Andini nggak sendiri loh. Yuk kita kenalan sama teman-teman Andini. Halo, aku Tea. Dan aku Reni. Nah, kita bertiga adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Penasaran nggak sih kenapa kita memilih prodi ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Are you ready? 3, 2, and 1. Kalian tahu nggak sih sejarah matematika dan apa itu matematika? Secara bahasa atau logawi, kata matematika berasal dari bahasa Yunani yaitu mathema atau mungkin juga matematikos yang artinya hal-hal yang dipelajari. Orang Belanda menyebut matematika dengan wiskunde yang artinya ilmu pasti, sedangkan orang Arab menyebut matematika dengan ilmu al-hisab, artinya ilmu berhitung. Matematika adalah warisan peradaban Islam yang sangat penting di samping kedokteran, astronomi, optik, teknologi mesin, sejarah, dan ilmu-ilmu keagamaan yang justru di zaman modern kini umat Islam ketinggalan. Memang suatu ironi, matematika di era kajian peradaban Islam masa lampau merupakan kajian yang sangat penting. Tahu nggak sih, ternyata dalam kehidupan sehari-hari masa kini, hampir tidak ada bidang yang tidak menggunakan matematika. Contohnya, dalam ibadah sholat, umat Islam sudah dikenalkan dengan konsep bilangan. Misalnya, 5 sholat wajib, 17 rakaat, diulang 3 kali, dan sholat jamaah 27 kali, lebih baik dari sholat sendiri. Sedangkan dalam sejarah peradaban Islam, misalnya, trigonometri matematika digunakan sebagai ilmu dasar dalam penentuan arah kiblat, penentuan awal akhir waktu sholat, dan penentuan kalender Hijriah. Ternyata, terdapat banyak konsep matematika dalam Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu penjumlahan. Tambah menambah atau yang disebut dengan penjumlahan terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dalam ayat tersebut terdapat operasi penjumlahan matematika yaitu 300 ditambah 9. Yang kedua adalah operasi pengurangan. Operasi dasar pengurangan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh pada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Nah, dalam ayat ini terdapat operasi pengurangan yakni 1000 dikurang 50. Yang ketiga adalah pembagian. Nah, pembagian itu adalah membagi suatu angka dengan angka yang lain sehingga menghasilkan nilai tertentu. Nah, itu menggunakan simbol garis miring atau titik dua. Dalam Al-Quran sendiri terdapat dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang terakhir adalah operasi perkalian. Operasi perkalian terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat tersebut menjelaskan bahwa satu biji akan menumbuhkan 7 batang, dan tiap-tiap batang terdapat 100 biji. Maka, untuk menentukan hasil keseluruhan biji, seseorang dapat menghitung dengan cara 100 ditambah 100 hingga berjumlah 700. Konsep inilah yang sebenarnya merupakan konsep dari operasi bilangan genap dan bilangan ganjil. Allah sendiri telah menyebutkan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 3 yang artinya dan yang genap dan yang ganjil. Nah, bilangan genap itu seperti 1000 bulan yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Qadr ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Sedangkan bilangan yang ganjil seperti 3 hari disebut pada ayat Quran Surat Hud ayat 65 yang artinya mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Selanjutnya, kita akan membahas hal-hal yang mempengaruhi perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam. Kira-kira ada hal apa saja ya? Nah, jadi yang pertama, adanya dorongan normatif yang bersumber dari Al-Quran tentang perlunya memaksimalkan penggunaan nalar untuk merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan fenomena alam maupun tentang kehidupan.
Yang kedua, adanya sebuah tekanan pada saintis muslim untuk terus melanjutkan dan mengembangkan matematika dalam kehidupan. Karena matematika ini dirasa akan terus bermanfaat bagi umat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya ilmu matematika sebagai hasil peradaban pra-Islam dirasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut, seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, adanya dorongan etos keilmuan dari saintis muslim. Dan yang terakhir, adanya dukungan politik dari penguasa seperti pada masa keemasan Abbasiyah dan Umayyah. Kemudian kita akan membahas ilmuwan muslim matematika beserta karya-karyanya. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Ilmu matematika itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Islam, yaitu Al-Khawarizmi. Ia banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang aljabar. Beliau juga mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus dan garis singgung tangan. Selain itu, Al-Khawarizmi telah menggagas dan mempopulerkan penggunaan angka 0 serta menyempurnakannya menggunakan angka desimal dan pecahan. Nama lengkap ilmuwan muslim ini adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Yang kedua ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dikenal sebagai pintunya ilmu, hadis Nabi, Anna Madinah al-ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kata ilmu dan Ali adalah pintunya. Temuan Ali bin Abi Thalib adalah tentang bilangan kelipatan yang sekarang terkenal dengan istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, berguna dalam operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Yang ketiga ada Al-Batani. Al-Batani ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sanan Al-Harani Ar-Raqi As-Sa'imi. Al-Batani adalah seorang matematikawan dan astronom. Dalam sejarah matematika, Al-Batani melakukan berbagai perbaikan dan memberikan solusi penting untuk masalah yang berkaitan dengan trigonometri dalam bentuk bola dan matematika yang telah memberikan kontribusi begitu banyak pada bidang astronomi. Selain itu, Al-Batani dikenal banyak menggunakan prinsip trigonometri dalam pengamatan astronomi. Yang keempat ada Al-Buzajani. Al-Buzajani ini memiliki nama lengkap Abu Wafa. Beliau merupakan seorang astronom dan matematikawan Arab yang terbesar, yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan peradaban Islam pada masanya. Karya yang ditulis oleh beliau diantaranya sebuah buku aritmatika berjudul Fima Yahtaj Ilai Al-Kutab wa Al-Umal min Ilm Al-Hisab, atau oleh Ibnu Al-Qifti disebut sebagai Al-Manazil fi Al-Hisab. Beliau berhasil menyempurnakan teorema-teorema Menelaus dalam trigonometri sferis yang disebut Rule of the Four Magnitudes atau aturan 4 besaran. Beliau juga yang pertama kali menerapkan dalil sinus pada sudut miring segitiga sferis, menggunakan sekon dan kotangan dalam trigonometri dan penyelidikan astronomis. Kenapa kami memilih pendidikan matematika dan apa saja prospek kerja lulusan pendidikan matematika? Jurusan pendidikan matematika adalah jurusan yang selalu diminati orang karena matematika sampai kapanpun akan selalu ada seiring perkembangan zaman. Namun tidak sedikit juga orang berpikir bahwa matematika itu menakutkan sehingga tidak mau masuk jurusan yang ada matematikanya. Tapi kenyataannya hampir semua jurusan ada pembelajaran matematikanya. Alasan terbesar kami untuk memilih jurusan pendidikan matematika adalah prospek kerjanya luas, bisa bekerja di berbagai bidang, dan jika kau masuk jurusan pendidikan matematika, bisa mengajar matematika dan mata pelajaran lainnya. Sebab, jika sudah masuk di jurusan pendidikan matematika, semua mata pelajaran itu mudah loh. Hal ini karena matematika terintegrasi dengan beberapa pelajaran seperti fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, bahkan agama sekalipun. Semua mata pelajaran lain sudah kamu pelajari dasar-dasarnya di jurusan ini. Dengan kuliah di jurusan pendidikan matematika, kamu bisa loh menjadi guru yang menyenangkan dan dicintai para murid. Nah, selama semester atau 4 tahun kuliah, kamu gak hanya belajar ilmu matematika saja, tapi kamu akan belajar tata cara mengajarkan matematika kepada murid-murid supaya mudah dipahami dan dicerna.
Untuk mengasah kemampuan mengajar, kita akan mengikuti program pengalaman lapangan. Dalam program ini, kamu akan bertemu langsung dengan murid dalam kurun waktu tertentu. Untuk prospek kerjanya sendiri, kita tidak hanya bisa menjadi guru, tetapi kita juga bisa bekerja di keuangan, seperti di bank, akuntansi, dan jika ingin bekerja di perusahaan sebagai analisis, ahli statistika, ahli keuangan, bahkan aktuaris dan astronom. Namun, jika bisa, kitalah menyediakan pekerjaan bagi orang sekitar kita. Bagaimana sih cara belajar matematika yang efektif? Yang pertama, pelajari materi, trik, rumus yang mudah dipahami secara perlahan. Jangan lupa untuk dicatat dan jangan hanya sekali belajarnya. Yang kedua, sering ajak teman untuk belajar bersama. Namun jika ingin belajar sendiri, sekarang zaman sudah modern dan banyak kursus online yang tersedia. Bahkan banyak materi pembelajaran di internet yang mudah diakses. Yang ketiga, pahami konsep dasar karena itu akan sangat membantu kalian. Yang keempat, perbanyak latihan soal dan membaca. Jangan lupa pahami cara mengerjakannya dan pahami soalnya. Semua, terapkan di mindset kalian bahwa matematika itu mudah dan pasti ada jawaban. Jangan langsung berkata tidak bisa ataupun soal itu susah, karena itu akan membuat kalian berpikir bahwa kalian tidak bisa menyelesaikan soal itu. Jangan lupa tetap belajar ya. Ingat, karena setiap detik itu berharga. Tapi jangan belajar terus juga. Sempatkan dengan orang sekitar. Kalau capek istirahat, bukan menyerah. Jadi, jangan takut untuk masuk di prodi pendidikan matematika ya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.